Hani menyipitkan matanya untuk melihat siluet ramping melalui kabut hitam. Tiba-tiba, dia mulai berjalan ke pintu keluar di sisi manusia. Tetapi ketika dia berjalan melewati penjual manusia pertama, matanya tertuju ke cabang kayu sekali lagi, dan dia tanpa sadar berhenti. Setelah ragu-ragu, dia berjalan. Bisakah Anda memberitahu saya tentang asal-usul barang ini? Hani berjalan ke penjual dan meraih cabang hijau. Dia kemudian mengelusnya dengan jarinya. Asal. Saya melihat petir surgawi menyambar kayu roh kering. Setelah itu tumbuh hidup dan berubah menjadi kayu roh ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang asal-usul atau kegunaannya. Suara serak dan tua berbicara dari kabut putih. Hani membalik kayu beberapa kali dan bergumam. Petir surgawi berubah menjadi kayu. Betapa mengejutkan. Hehe, memang jarang lelaki tua itu terkekeh. Namun, aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Benda ini mengandung kekuatan petir yang kuat. Bahkan jika Anda memperbaikinya dengan paksa, Anda tidak akan dapat menggunakannya untuk penyempurnaan alat. Saya ingin melihat apakah iblis tertarik, tetapi sepertinya Anda juga. Oh, saya baru saja mengolah sedikit teknik petir. Jadi saya ingin tahu tentang benda ini. Hani mengotak-ngatik cabang petir dan dengan tenang bertanya, "Dengan apa kamu berencana memperdagangkan ini?" Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa Hani berpikir untuk membelinya, dia terkejut dan melirik Hani untuk menilai. Dia berkata dengan suara serak, "Saya belum menemukan kegunaan sebenarnya dari kayu petir, jadi harganya sulit diperkirakan. Tetapi itu adalah kayu petir yang berubah menjadi kayu. Bagaimana dengan ini? Baru-baru ini saya ingin memperbaiki pil esensi langit. Tetapi saya kehilangan tanaman obat berusia 5.000 tahun. Jika Anda bisa memberikannya kepada saya, kayu itu milik Anda. Tentu saja, saya tidak akan menolak batu roh kelas atas jika Anda memilikinya." "Bagaimana kamu tahu aku punya tanaman obat?" Hati Hani bergetar dan ekspresinya di balik kabut putih itu tenggelam. "Tidak perlu kaget," lelaki tua itu berkata dengan lembut. "Aku telah mengembangkan kemampuan kecil yang memberiku aroma penciuman yang luar biasa. Selama perdaganganmu dengan wanita iblis itu, aku mencium aroma obat yang berasal dari kotak kayu itu. Itu milik ramuan obat berusia 3.000 tahun. Jika Anda dapat dengan mudah mengeluarkannya, maka kemungkinan Anda dapat mengeluarkan ramuan obat berusia 5.000 tahun." Hani tidak bisa berkata-kata. Dia mendengar teknik hebat sekte Buddhis mampu memperkuat panca indera seorang kultivator. Legenda menyebutkan banyak sekali teknik penglihatan jauh, pendengaran sempurna, pandangan tembus pandang seperti mata roh penglihatan terangnya. Dari apa yang pria tua itu katakan, kemampuannya pasti telah mencapai ranah yang tak terbayangkan, yang hanya disebutkan dalam rumor. Setelah menyadari hal itu, ekspresi Hani menjadi rileks, dan dia perlahan berkata, "Begitulah, karena Anda telah mengetahuinya, saya memiliki ramuan obat semacam itu. Lihatlah apakah itu cocok." Hani tidak punya niat untuk tawar-menawar. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya putih menyala. Dia melemparkan sebuah kotak kayu sempit ke arahnya. Orang tua itu terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Hani akan benar-benar menyetujui kondisinya. Dia dengan senang hati mengambil kotak itu dan melihat sekilas bagian dalamnya sebelum menutupnya kembali. Tidak buruk, ramuan roh berusia 5.000 tahun yang asli. Aku bisa menggunakannya, orang tua itu dengan hati senang berkata. Hani tersenyum dan tangannya kabur menyimpan kayu itu. Kemudian dia memberi hormat dan diam-diam pergi. Di depan rubah tua yang licik, semakin sedikit berbicara semakin baik. Setelah dia meninggalkan aula, dia melakukan perjalanan lain melalui pasar, tetapi dengan harta rohnya dan ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada sedikit yang bisa menggodanya. Beberapa jam kemudian, dia kembali ke pagoda batu besar. Ketika dia berjalan ke ruang pengasingan pasukannya, dia melambaikan tangannya, menyerang pintu dengan segel mantra. Dia tidak ingin diganggu. Tapi Hani masih tidak nyaman. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa garis cahaya berwarna berbeda yang menghilang ke sudut-sudut ruangan. Kedua tangannya membentuk segel mantra dan penghalang cahaya putih muncul di dinding, benar-benar melindunginya dari pandangan. Dengan begitu, Hani bisa duduk di tikar meditasi dan mengeluarkan kayu petir sepanjang setengah kaki. Itu hanya setebal ibu jari, tetapi warnanya sangat hijau.
Ada juga pola pusaran halus di permukaannya, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat, itu lebih mirip api. Dia belum memeriksa kayu dengan cermat saat dia berada di aula zenit yang mendalam. Sekarang dia mengusap jarinya dengan lembut melewati setiap inci, dan dia menutup matanya. Di bawah permukaan kayu, kayu itu dipenuhi petir yang ganas. Tidak terbayangkan hal seperti itu memiliki bentuk yang solid. Saat dia merenungkan itu, dia membuka matanya sekali lagi, dan cahaya biru melintas dari tangannya. Dia menyuntikkan beberapa kekuatan spiritual ke kayu. Kayu itu bergetar, dan kekuatan sihir kembali padanya, benar-benar ditolak. Jejak keheranan muncul di matanya, dan dia menuangkan kekuatan sihir dengan lebih banyak kekuatan. Kayu itu bergetar, dan lapisan cahaya putih muncul di atasnya. Itu berbenturan dengan cahaya biru dari tangan Hanli, tampak sama sekali tidak cocok. Beberapa saat kemudian, sebuah dengungan kecil terdengar dari cahaya. Hanli mengerutkan kening, dan dia melambaikan tangannya, menghilangkan cahaya biru. Jelas bahwa dengan paksa menyuntikkan lebih banyak kekuatan spiritual ke kayu akan menyebabkannya meledak. Dengan pengalaman Hanli, dia punya cara lain untuk memeriksanya. Dia meraih kayu dan melepaskan beberapa busur petir emas ke atasnya. Petir melompat pada kayu dan tetap diam. Hanli tidak tampak sedih. Jika kayu ini mudah diteliti, pemiliknya sebelumnya tidak akan menjualnya dengan harga serendah itu. Hanli kemudian melemparkannya ke udara, di mana itu segera melayang. Dia menjentikan jarinya ke kayu, dan cahaya pedang emas terbang keluar dan memotong di tengah kayu. Suara guntur yang dalam terdengar. Cahaya putih melengkung keluar, dan kayu itu dengan mudah terbelah menjadi dua, kemudian dengan lembut jatuh ke tanah. Hanli kemudian meraih dua bagian kayu dan membawanya ke tangannya. Dia menyapu pandangannya melewati mereka, dan melihat cahaya perak bersinar dari ujung yang terbelah. Cahaya biru bersinar dari matanya. Dia mengamatinya dengan cermat, dan menemukan bahwa cahaya perak sebenarnya adalah busur tipis petir yang tak terhitung jumlahnya yang melambai bersama dalam semacam pola. Itu membentuk desain yang tak terbayangkan. Itu sangat teliti dan kompleks. Jika bukan karena mata rohnya, dia tidak akan bisa melihatnya. Dalam sekejap mata, lapisan kayu hijau segera terbentuk di atas ujung yang dipotong, menciptakan dua bilah kayu. Hanli benar-benar terkejut dengan itu. Mengontrol petir dan memadatkannya bersama pada awalnya adalah sesuatu yang dia anggap sebagai keahliannya. Tapi kilatan detail yang rumit ini berada di luar kemampuannya, dan sesuatu yang tidak pernah dia pertimbangkan. Itu berkali-kali lebih kompleks daripada jaringnya atau bola petir surgawinya. Dan metode-metode itu sudah membutuhkan tingkat kontrol yang luar biasa dengan indera spiritualnya. Hanli mengambil cabang di tangan dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Tiba-tiba, tatapannya berkedip dan dia menjentikan jarinya sekaligus pada kayu. Cahaya keemasan menyala dan itu kembali terpotong menjadi dua. Kali ini, Hanli sudah siap dan indera spiritualnya tergerak. Dia melihat lubang perak yang terbuka. Cahaya biru bersinar terang dari matanya dan dia benar-benar fokus pada pembukaan kayu. Namun, kali ini desain petir dari bukaan sangat berbeda. Sesaat kemudian, bukaan itu kembali tertutup oleh kayu hijau. Dia perlahan menutup matanya dan mulai memikirkan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, dia menjentikan jarinya dan sepotong kayu terbelah. Sekali lagi, pola yang sama sekali berbeda terungkap dan dia melihatnya dengan fokus penuh. Segera, setengah kayu dipotong menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya tergeletak di tanah. Saat Hanli mulai menunjukkan wajah memahami, dia meludahkan cahaya pedang tipis dan memotong bagian tengah dari setengah kayu lainnya. Dalam kilatan cahaya perak, itu terbelah menjadi dua bagian yang sama. Dia memeriksanya dengan cermat sekali lagi, dan dia melepaskan garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya, membelah kayu menjadi potongan-potongan tipis. Potongan paling tipis seperti kertas. Meski begitu, kayu petir tetap sangat stabil. Itu jelas mengandung jumlah petir yang menakutkan untuk tidak meledak. Hanli tiba-tiba membalik tangannya dan mengeluarkan batu giok putih. Dia memegang selip batu giok dan mulai mencetak semua pola yang dia lihat. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Bahkan dengan ingatannya yang menakjubkan, banyaknya pola yang teliti dan rumit akan sulit untuk diingat. Dengan terbebas dari pikirannya, dia mulai memahami desain petir.
Untuk beberapa alasan mengapa dia melihat pola petir, dia merasakannya. Mengetahui pola itu ada hubungannya dengan pembentukan kayu petir. Dia duduk tidak bergerak sepanjang hari saat dia benar-benar melihat polanya. Tiba-tiba mata Hani bergerak dan dia menjentikan jarinya. Petir berdering. Seberkas petir emas melesat dan segera meledak, menyebar menjadi busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya. Dia melantunkan mantra saat jari-jarinya mulai bergerak di udara. Busur petir berhenti dan tiba-tiba mengembun bersama. Mereka mulai menenun menjadi desain yang aneh, samar-samar menyerupai apa yang dilihat Hanli dari kayu. Saat akan mengambil bentuk kain, itu pecah. Petir yang berkelak-kelok menghilang seperti petasan. Hanli menghela nafas dalam-dalam dan dia tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi kegembiraan masih kuat di matanya. Pikirannya benar, kain petir emas yang dia tenun dengan pola petir memiliki kekuatan yang tidak jelas. Sayang sekali dia membuat kesalahan dalam menenun kain yang menyebabkannya meletus sebelum dia bisa menelitinya. Hani menarik nafas dalam-dalam dan dia memutar kedua tangannya. Sebuah sambaran petir emas yang padat melesat keluar, mengeluarkan suara gemuruh. Itu meledak menjadi busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya dan mengembun bersama lagi. Benang petir sekarang muncul dalam jumlah yang jauh lebih besar. Di bawah kendali indera spiritual Hanli, benang petir terus menenun bersama dalam pola kayu. Namun tingkat kontrol ini sangat sulit. Bahkan dengan indera spiritualnya yang luas dan mata roh penglihatan terangnya, dia gagal secara berturut-turut menghasilkan letusan. 8 kali kemudian, kain petir emas akhirnya terbentuk, mengambang tak bergerak di udara. Kain itu seukuran telapak tangan, ditenun dengan pola kilat yang menarik perhatian. Itu tampak agak misterius. Ketika Hani melihat produk jadi, wajahnya sedikit berubah dan dia melambaikan tangannya memanggil kain ke tangannya. Itu sangat lembut dengan permukaan yang ramping. Itu sebenarnya agak lebih indah daripada sutra, dan dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa dengan mata penglihatan terangnya. Hani dengan lembut membelai kain emas dan memeriksanya sejenak lagi. Tatapannya berkedip dan dia melemparkan benda itu ke udara, menyerangnya dengan segel mantra. Kain itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mulai melingkar dari tangannya. Itu berdering dengan gulungan guntur yang lembut. Kain itu menyebar inci demi inci, memperlihatkan gambar kosong dari pola kilat dalam cahaya keemasan sama. Saat pola tembus pandang muncul, tekanan spiritual yang sangat besar meledak darinya. Itu adalah kekuatan misterius yang dia rasakan dari kayu sebelumnya. Hani menyipitkan matanya dan dengan penuh perhatian menatap pola emas itu. Hatinya menyala dengan kegembiraan. Meskipun dia masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pola petir, kekuatan spiritualnya lebih dari 10 kali lipat dari apa yang awalnya terkandung dalam kain yang ditenun dari petir penakluk iblis. Jika itu dimanfaatkan menjadi serangan, pembatasan pelindung di ruang batu mungkin tidak bisa menahannya. Dengan pemikiran itu, Hani memberi isyarat pada pola kilat. Guntur bertepuk tangan dan pola kilat melintas kembali ke bentuknya sebagai kain dan jatuh kembali ke tangannya. Segera setelah itu, dia meludahkan lebih banyak petir, menggunakannya untuk menenun benda petir lainnya. Setelah serangkaian kegagalan, dia berhasil menciptakan sesuatu. Kali ini, itu bukan kain, tapi bola emas berkilauan. Pola petir samar-samar bersinar dari permukaannya. Hani meraihnya dan memeriksa kedua benda itu dengan seksama dengan indera spiritualnya. Sesaat kemudian, dia memikirkan sesuatu dan meludahkan bola api perak. Dia kemudian menunjuk api dengan gerakan mantra. Bang! Nyala api pecah dan tersebar menjadi bunga perak yang tak terhitung jumlahnya. Hani berteriak dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengubah bentuk api menjadi benang tipis. Adegan serupa terjadi, tetapi ketika dia menenunnya di tengah jalan, nyala api meledak dan berubah menjadi bola api perak. Ketika itu terjadi, ekspresi termenung muncul di wajahnya. Dengan perintah lain, bola api itu berubah menjadi burung dan terbang kembali ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk memadatkan benang biru. Tetapi hasilnya mirip dengan api pelahap roh. Usahanya berakhir dengan kegagalan. Hani tidak melanjutkan eksperimennya dan tenggelam dalam pikirannya. Sementara kedua objek petir berasal dari prinsip yang sama, banyak detail kecil yang bervariasi.
Petir di kainnya stabil dan murni, tetapi kilatan bola emas itu gelisah dan berbahaya, seolah-olah bisa meletus kapan saja. Saat Hani mengotak-ngatik dua benda di tangannya, dia akhirnya tersenyum setelah beberapa pemikiran yang cermat. Menurut tebakannya, pola petir adalah jenis karakter jimat yang terbentuk secara alami. Setiap pola pasti menciptakan sifat unik yang mirip dengan karakter jimat yang terbentuk dari rune perak lan abadi. Efek pola petir dan penggunaan yang terampil ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dalam waktu singkat. Karena itu, Hani menempatkan dua benda petir di dalam kotak giok dan dengan hati-hati menyegelnya dengan beberapa jimat pembatasan sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya. Selama sisa waktu sebelum pelelangan, Hani dengan hati-hati menarik indera spiritualnya dan menutup matanya dalam meditasi. Pada pagi hari ketiga, Hani membuka matanya dan menarik pembatasan dari ruang pengasingannya sebelum keluar. Ketika dia meninggalkan ruangan, dia segera melepaskan indera spiritualnya karena kebiasaan dan tanpa sadar menyapu indera spiritualnya melewati seluruh aula. Akibatnya, dia mendengar suara seseorang. Dia melihat ke samping dan mengerutkan kening. Tanpa membuat suara sedikit pun, dia berjalan keluar dari aula utama. Sebelum dia benar-benar keluar, dia mendengar suara seorang pria tertawa terbahak-bahak. "Perisu, jika kamu tidak yakin menang, maka jangan bertaruh dulu. Apakah kamu tidak setuju untuk menjadi istri muridku?" Tawa itu terdengar sangat nyaring, seolah-olah itu berasal dari gong yang pecah. Hani dengan tenang berjalan keluar dan menyapu pandangannya ke seluruh aula. Dia melihat dua pasang orang berdiri dalam konfrontasi. Salah satu pasangan terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu adalah Perisu, tetapi wajahnya pucat pasi. Yang lainnya adalah pria bermata hijau besar, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka menghadapi dua pria berjubah hitam. Salah satu dari mereka memiliki wajah ramping dan mata segitiga panjang mengenakan baju besi biru tua. Yang lainnya adalah kurcaci setengah baya dengan kulit berbintik-bintik berpenyakit. Tawa itu datang dari lelaki tua itu. "Senior Han?" Begitu Hanli muncul, pria besar itu melirik Hanli dan dengan cepat memberi hormat dengan wajah lega. Perisu juga tampak sangat gembira ketika Hanli muncul. Hanli berhenti dan banyak pikiran dengan cepat melintas di benaknya, tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Tawa liar lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan dia memeriksa Hanli dengan sedikit terkejut. "Jadi dirimu yang terhormat pastilah rekan Dausan yang baru tiba." Pada saat yang hampir bersamaan, Hani menyapu indera spiritualnya melewati lelaki tua itu untuk menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator tahap transformasi dewa menengah. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengangkat alis pada pria tua itu. "Siapa Anda rekan Dawis? Dan mengapa Anda membuat keributan?" Hani dengan dingin bertanya. Orang tua itu marah dengan sikap kasar Hanli karena tingkat kultivasinya satu tingkat di bawahnya. Tetapi ketika dia ingat bahwa Hanli adalah seorang kultivator yang naik, dia dengan paksa menekan amarahnya dan memasang senyum buatan. "Saya Huang Bao, pemimpin Regu 27. Saya datang ke sini karena saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Perisu. Akan lebih baik jika Anda tidak ikut campur." "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu." Perisu menggertakkan giginya. "Masalah ini hanya menyangkut muridmu. Bukankah seharusnya senior berhenti mencampuri masalah ini dan membuat masalah ini menjadi lebih besar?" "Apa? Bukankah Perisu melewatkan janji temu dengan muridku? Karena Anda tidak mengatakan apa-apa, dia telah meminta orang lain untuk membantunya. Jika Anda memiliki keterampilan, Anda dapat mencari bantuan. Jika tidak, bencana akan menimpa klansu Anda." Suara lelaki tua itu menjadi dingin, dan dia menatap wanita itu dengan tatapan mematikan. "Urusan saya tidak ada hubungannya dengan klansu. Senior tidak bisa melibatkan yang tidak berhubungan. Perisu tidak bisa mengkhianati kemarahannya." Orang tua itu tertawa. "Bagaimana mereka tidak berhubungan? Saat Anda membuat kesepakatan dengan murid saya, klansu dijadikan saksi. Jika Anda tidak menepati janji Anda, saya harus mencari para saksi." Wajah Perisu semakin pucat dan dia melirik ke arah Hanli. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, permintaan bantuannya sangat jelas. Adapun pria bermata hijau, dia memasang ekspresi tak berdaya.
Hani membelah hidungnya dan dengan tenang bertanya, "Apa perjanjiannya?" Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa wanita itu adalah keturunan dari peri jiwa es, atau fakta bahwa mereka memiliki persahabatan, dia tidak akan bertanya. Dengan statusnya, dia menunjukkan niatnya untuk melibatkan diri saat menanyakan pertanyaan itu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Kurcaci itu memutar matanya dan terkekeh. "Ini cukup sederhana. Saya ingin menikahi perisu, dan pedang kristal es sangat dingin. Dia berjanji jika hartaku bisa menahan serangan pedangnya tanpa membeku, dia akan setuju untuk menikah denganku. Saya sudah melakukan itu, tetapi dia berencana mengingkari kata-katanya dan telah bersembunyi di sini sejak itu." "Apakah itu benar?" Hani bertanya pada perisu. "Itu benar, tetapi sesuatu telah dilakukan pada harta sihirnya. Kalau tidak, seorang kultivator tahap awal seperti dia tidak akan mampu menahan seranganku." Dia memasang ekspresi marah dan tidak bisa tidak melirik pria tua itu. Meskipun lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, matanya menunjukkan sedikit keangkuhan. "Apapun itu, kamu tidak bisa membekukan pedang gelombang hijauku. Sekarang Anda harus setuju menjadi istriku." Kurcaci itu terkikik. Bisu tetap diam dengan ekspresi yang sangat dingin. Kilatan es muncul di mata Hanli dan dia dengan tegas berkata, "Jadi memang seperti itu. Namun saya tidak percaya harta ajaib Anda dapat menahan pedang kristal es miliknya. Tunjukkan itu sekarang. Jika itu benar, saya akan menutup mata untuk masalah ini. Tapi jika tidak, aku akan meminta kalian berdua untuk pergi. Ini adalah wilayah skuad 56. "Bagus, kalau begitu biarlah begitu. Saya harap rekan Dawisan dapat mengingat kata-katanya sendiri." Ketika Perisu mendengar itu, dia sangat terkejut. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu setuju dengan gembira. Karena Hani adalah seorang kultivator naik, lelaki tua itu tidak mau menyimpan dendam atas insiden ini. Kurcaci itu dengan bijaksana meludahkan pedang terbang hijau dan melingkarkannya di depannya. Senyum sinis terlihat jelas di wajahnya. Pedang terbang itu bersinar menyilaukan dengan cahaya yang luar biasa, tetapi bukan masalah kecil. Hani menyipitkan matanya dan cahaya biru melintas dari matanya, dengan jelas melihat melalui permukaan pedang. Apa yang disebut pedang gelombang hijau ini memiliki dua konsentrasi kekuatan spiritual yang sama sekali berbeda. Yang satu lemah, sementara yang satu sangat kuat. Jelas ada sesuatu yang telah dilakukan pada harta ini. Di bawah tatapan begitu banyak orang, Perisu merasa khawatir, namun dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil cahaya putih. Itu berputar di atasnya untuk mengungkapkan pedang terbang kristal. Itu adalah harta sihirnya yang terikat pedang kristal es. Sejujurnya, dia merasa sangat tidak berdaya. Bahkan jika sebuah trik telah dilakukan pada pedang gelombang hijau, dia hanya diberi sedikit waktu untuk memperbaiki giok mendalam ribuan tahun yang diberikan Hani padanya ke dalam pedang. Namun, itu masih sangat meningkatkan kekuatan pedang. Jadi, ada kesempatan untuk menyegel pedang hijau di dalam es. Meskipun dia melepaskan pedangnya, dia tidak berani langsung menyerang pedang hijau itu. Sebaliknya, dia ragu-ragu melirik Hani. Hani melirik kedua pedang terbang, dan dia mengulurkan tangan ke salah satu pedang. Perisu merasakan pedangnya bergetar hebat. Kemudian, itu terbang melawan kendalinya, dan tiba di tangan Hani. Hani meraih gagang pedang, dan menjentikan jarinya ke pedang, mengeluarkan tangisan burung phoenix. Suara itu sangat menyenangkan, nada yang mendekati surgawi. Pria tua itu hanya mencibir. Meskipun kultivator tingkat mereka dapat menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatan harta sihir mereka, itu adalah tugas yang sulit untuk melakukan itu pada harta lain. Bagaimanapun, terlepas dari sifat kekuatan dan teknik spiritualnya, itu akan bertentangan dan membuatnya sulit untuk bersatu. Ketika dia dengan paksa meningkatkan kekuatan harta sihir muridnya, dia tiba-tiba memperoleh jimat roh yang sangat dalam. Setelah menghabiskan setengah bulan memperbaikinya, akhirnya menjadi sekuat ini. Karena Hani hanya seorang kultivator transformasi dewa awal, dia tidak percaya bahwa Hani bisa melebihi kekuatan itu hanya dalam sekejap. Lebih jauh lagi, menyegel pedang gelombang hijau dalam es adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan setara es. Karena itu dengan cepat terlintas di benak orang tua itu, dia tidak takut dengan tindakan Hani. Pedang yang bagus, seolah-olah telah melihat melalui pikiran orang tua itu. Sudut bibir Hani berkedut.
dan nyala api perak keluar dari gagang pedang. Dalam sekejap mata, itu melilit pedang dan menghilang ke dalamnya. Pedang kristal berubah menjadi putih perak dalam sekejap mata. Desain burung api yang berlayar sekarang muncul di permukaannya, seolah-olah telah diukir di sana sejak awal. Andi telah dengan paksa menyuntikkan api pelahap rohnya ke dalam pedang kristal es, mendorong transformasi aneh ini. Api pelahap roh adalah kemampuan yang tak terbayangkan yang melahap kekuatan spiritual. Karena terbentuk dari api sejati yin agung dan esensi api matahari murni, itu bisa berubah antara dingin dan panas yang ekstrim, memungkinkannya menyatu dengan pedang terbang dengan mudah. Mata lelaki tua itu melebar sejenak dan kemudian menyipitkan matanya. Adapun yang lain, mereka sangat terkejut. Kemudian dalam embusan angin, Andi melemparkan pedang terbang itu kembali ke udara. Perisu dengan cepat melemparkan segel mantra padanya dengan kegembiraan di wajahnya dan dengan cepat mendapatkan kembali kendali. Setelah itu, dia mengucapkan mantra dan menjentikan jarinya, menyerang pedang satu demi satu, sepenuhnya mengisi pedang dengan seluruh kekuatan sihirnya. Setelah itu, pedang terbang mengeluarkan serangkaian dengungan bergetar. Lapisan api perak muncul di permukaannya dan melilitnya, langsung mengubahnya menjadi burung api perak sepanjang 3 meter. Suhu di seluruh aula turun tajam begitu burung api muncul. Bahkan lapisan es putih bersinar mulai muncul di tanah. Perisu mengeluarkan teriakan halus dan burung api dengan liar mengepakkan sayapnya, menyerang pedang terbang hijau. Melihat bahwa pedang es sangat diberdayakan oleh Andi, kurcaci itu mengeluarkan jejak teror dan hanya bisa menggertakkan giginya, melemparkan segel mantra dan memerintahkan harta sihirnya sendiri. Pedang hijau itu kabur saat cahaya bersinar terang darinya. Itu mengambil bentuk ular naga hijau bertanduk dan menyerang ke depan dengan keras. Sebuah ledakan keras mengguncang udara. Ular naga hijau dan burung api perak bertabrakan, menjalin cahaya hijau dan api perak bersama-sama. Burung itu kemudian membuka mulutnya dan menggigit setengah dari tubuh naga banjir, melahapnya tanpa bekas. Kurcaci itu berteriak keras dan meludahkan segumpal darah. Dia tercengang ketakutan. Ledakan keras terdengar dari burung api dan berubah menjadi kabut es perak, menutupi seluruh naga hijau yang rusak. Di bawah cahaya-cahaya perak, keretakan keras terdengar. Sebuah batu es setinggi 30 meter muncul di udara. Naga banjir meraung di dalam es dan menghilang, hanya meninggalkan pedang terbang yang bersinar redup. Tanpa disadari oleh semua orang, seutas cahaya perak tipis muncul keluar dari kabut ketika pedang gelombang hijau menampakkan dirinya dan diam-diam menghilang di dalamnya. Adegan aneh terjadi. Kurcaci itu jelas berjarak 60 meter dari harta sihirnya. Tetapi pada saat yang sama, pandangannya membeku. Tubuhnya jatuh ke lantai seolah-olah dia pingsan. Itu adalah kemampuan yang menantang surga dari api pelahap roh. Bahkan kultivator tempering spasial tidak bisa menjaga terhadap kemampuan ini. Apalagi harta ajaib dari kultivator jiwa baru lahir. Bahkan jika itu diperkuat, itu runtuh dalam satu serangan. Ketika Perisu melihat itu, dia dengan cepat melambaikan tangannya dengan gembira. Kabut es perak mengembun kembali menjadi pedang terbang perak dan kembali kepadanya. Sepanjang jalan, bola api perak meninggalkan pedang dan menembak kembali ke arah Andi, segera menghilang ke tubuhnya. Sementara itu, pria tua Huang Bao pulih dari keterkejutannya dan sangat marah. Dia segera muncul di sisi muridnya, dan dia dengan cepat menemukan lapisan es di tubuh kurcaci itu. Wajah muridnya membiru, seolah-olah dia meninggal karena radang dingin. Jiwa yang membeku di tubuhnya. Ketika Huang Bao melihat itu, dia memasang wajah terkejut. Namun demikian, dia masih seorang kultivator tahap transformasi dewa. Dia langsung melambaikan lengan bajunya di batu besar es dan melepaskan seberkas cahaya merah. Bang! Cahaya dengan cepat melingkar di sekitar batu dan awan api memasuki es. Suhu di aula naik tajam dan es mencair dalam sekejap dan pedang terbang hijau itu memulihkan kebebasannya. Itu segera kembali ke tubuh kurcaci. Andi memandang dengan ekspresi acuh tak acuh. Untuk menyembunyikan kemampuan sebenarnya dari api pelahap roh, dia mengurangi kekuatannya dan membuat pedang kristal es itu sendiri membeku di atas pilahnya. Jika tidak, dengan kemampuan api surgawinya, es yang ditinggalkannya tidak akan mudah dicairkan.
Namun dia menunjukkan sedikit kekuatan untuk memastikan mereka tahu lebih baik tidak mengganggunya. Dia sebelumnya memerintahkan jejak dingin ekstrim api pelahap roh dan memasukkannya ke dalam pedang. Melalui koneksi mental kurcaci, dia menginvasi tubuh kurcaci. Kemampuan untuk membekukan jiwa dan mempengaruhi tubuh ini adalah kemampuan yang baru bisa dia gunakan baru-baru ini. Dia juga meneliti informasi terkait tentang ini sebelumnya. Kemampuan ini cukup kuat dan hanya bisa dicapai oleh beberapa api glasial legendaris. Dengan demikian, itu benar-benar cukup efektif. Hani menjadi sosok misterius di mata lelaki tua itu. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan pil obat merah api dan meletakkannya di mulut kurcaci itu. Dia melihat warna biru di wajah muridnya dengan cepat memudar, dan dia menghela nafas sebelum melihat Hani dengan ekspresi bimbang. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu akhirnya memberi hormat kepada Hani dengan senyuman yang dipaksakan dan berkata, "Kemampuan saudara Han cukup menakutkan. Ini adalah kerugian saya. Murid saya akan membatalkan masalah pernikahan. Saya akan mengucapkan selamat tinggal." Dia kemudian membawa kurcaci keluar dari aula. Hani membalas hormat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia melihat semua jejak lelaki tua itu pergi, ekspresinya tenggelam. Sebelum Perisu bisa mengucapkan terima kasih, dia dengan dingin bertanya, "Siapa pria itu?" Perisu terkejut. Sebelum dia tahu arti kata-kata Handi, pria bermata hijau itu buru-buru menjelaskan, "Jangan khawatir Senior Han. Huang Bao dan muridnya berasal dari sekte kecil yang dikenal sebagai Lembah Pasir Hisap. Itu bukan sekte kuno. Huang Bao sendiri adalah kultivator sekte terbesar. Jadi seperti itu, saya tidak perlu khawatir tentang masalah lebih lanjut." Hani kemudian menoleh pada Perisu dan berkata, "Rekan Taoisu, ini akan menjadi satu-satunya saat aku pergi keluar dari jalanku untuk membantumu. Jika ada hal lain yang mengganggumu, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri." Hati Perisu tenggelam dan dia dengan hormat menjawab, "Junior ini mengerti. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Senior. Saya pasti tidak akan merepotkan Anda di masa depan." Hani mengangguk dan kemudian berjalan keluar dari aula dengan langkah berani sebelum lepas landas.